seandainya seorang laki-laki asa hidup ya, mi'atai sanatin 200 tahun ya. Jadi kalau ada orang ini umurnya sampai 200 tahun, umurnya panjang sampai 200 tahun. Wala ya'rif hadhil arba'ah, tapi dia tidak tahu 4 hal ini. Wala ya'rif hadhil arba'ata asya, dia tidak mengenal tentang 4 hal ini. Falaisa sayun ahaqqu bihi, maka tidak ada sesuatu yang lebih berhak ya, dia dapatkan minan nari kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun umurnya dia itu panjang ya, walaupun umurnya dia itu sampai 200 tahun, tapi kalau tak mengenal 4 hal ini, dia tidak akan berhak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Ahaduha, salah satunya, orang kalau tidak mengetahui 4 hal ini dia akan mendapatkan neraka. Yang pertama, ma'rifatullahi ta'ala, kenal dengan Allah, iman dengan Allah ya. Ini termasuk yang harus orang itu kenal. Orang itu harus kenal Allah ya. Orang itu harus beriman kepada Allah. Makanya sampai di dalam satu penjelasan ya, Nadom Zubat ya, awwalu ma'rifatin alal insani ma'rifatin ilahi bisdiqain ya. Awal yang harus diketahui oleh manusia itu ma'rifatul ilahi bisdiqain. Dia itu harus mengenal Allah dengan yakin ya. Dia itu harus kenal Allah dengan seyakin yakin ya. Itu yang harus pertama orang ketahui. Orang itu harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai 200 tahun dia tidak kenal Allah, ya dia tidak berhak mendapatkan sesuatu kecuali neraka ya, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, orang harus tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang harus kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, yang kedua yang harus dilakukan dan harus diketahui oleh manusia, yang kedua adalah ma'rifatun amalillahi ta'ala ya. Dia harus tahu amalillah ya, apa yang dikerjakan oleh Allah ya. Artinya dia itu harus paham Allah itu akan memberikan apa. Kalau orangnya taat dan diberikan pahala, kalau orangnya takwa diberikan balasan. Juga sebaliknya seperti itu, kalau orangnya durhaka juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberikan sesuatu yang sesuai dengan perbuatannya ketika di dunia. Ya, ini yang harus orang itu ketahui. Allah akan melakukan apa terhadap orang tersebut ya. Kemudian juga dia harus mengerti apa yang diperbuat Allah. Allah itu memberikan rezeki ya, Allah itu memberikan umur, Allah itu memberikan nyawa, Allah itu memberikan sehat, Allah itu memberikan keturunan, Allah memberikan melakukan ini dan lain sebagainya. Lah ini orang harus yang tahu ya. Tapi kalau dia walaupun 200 tahun dia tidak kenal apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah, ya dia tidak berhak mendapatkan sesuatu kecuali yaitu tadi ya, kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Wasalisu ma'rifatun nafsi. Yang ketiga, orang itu harus tahu siapa dirinya. Oh, dia itu ciptaan Allah. Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah. Lah, dia itu harus tahu kalau dirinya itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba itu harus tunduk kepada atasannya. Hamba itu harus tunduk kepada rajanya.
Artinya apa yang Allah perintahkan, Allah apa yang Allah larang, itu kerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, berarti kalau orang sudah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia itu berarti orang yang tahu siapa dirinya. Berarti dia itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini dalam satu penjelasan, yuhibbul abdi yata'allaqu bi abdi. Allah itu senang kepada orang yang mereka itu berakhlak seperti seorang hamba. Ya. Jadi hamba itu disuruh kemana saja oleh majikannya itu nurut. Disuruh ke kanan, ke kiri, maju, mundur. Karena dia seorang hamba. Dan dia harus nurut sama atasannya. Lah kalau ada seorang manusia yang dia itu berakhlak seperti hamba, Allah itu senang kepada hamba. Karena dia berakhlak menunjukkan dia itu memang seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang ketiga yang harus dia ketahui, yaitu dia itu tahu siapa dirinya. Dia itu adalah ciptaan Allah. Dia itu adalah hamba Allah. Dia itu harus mengerjakan perintah Allah. Dia itu harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'u yang keempat, ya. Yang keempat, orang itu harus tahu ma'rifatu aduwillah wa aduwi nafsihi. Dia itu harus kenal siapa musuh Allah, siapa musuh dirinya. Ya. Jadi yang keempat, orang itu harus tahu musuh Allah itu siapa sih? Ya, musuh dirinya itu siapa? Dia itu harus tahu supaya dia ini tidak gampang melakukan sesuatu yang dilarang. Sebab setan itu selalu mengajak, iblis itu selalu mengajak itu untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iblis, setan itu selalu mengajak seorang hamba ini untuk selalu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini dia harus tahu siapa musuhnya dia, siapa musuhnya Allah. Ya, nah musuhnya Allah itu ya orang yang menentang kepada Allah. Ya, musuhnya Allah itu ya orang yang durhaka kepada Allah. Musuhnya Allah itu ya termasuk ya di sini musuhnya manusia. Ya, musuhnya Allah karena tak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan penggawaiannya itu selalu mengajak orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang itu harus tahu musuhnya dia itu siapa. Dalam selingkuh itu siapa? Nafsu dia. Nafsu dia itu adalah musuh dalam selingkuh. Dia harus kenal kalau dia itu adalah musuhnya. Ketika nafsu mengajak orang berbuat yang tidak baik, mengajak orang melakukan hal yang dilarang oleh Allah, lah itu orang itu harus paham ya bahwasanya itu adalah sesuatu yang tidak baik kalau dia itu menuruti hawa nafsu. Ya, yaitu termasuk adalah yang disebutkan dalam qasidah Burdah, disebutkan wa nafsu katibrini intuh minus sabah alai kubur rodai wa intaktitu yang fa'alai. Bahwasanya nafsu itu sifatnya anak kecil, kalau tidak dituruti nangis, ya kalau tidak dituruti merengek. Ya ini adalah anak kecil. Dan nafsu itu ibarat seperti bayi yang menetek ibunya. Kalau tidak diteteki itu nangis, yaitu adalah nafsu. Itu seperti ya. Nah kemudian yang selanjutnya ya, fa amma ma'rifatullahi fa ayya'rifahu fi sirri wa alaniyati li annahu la muqiya wa la manita ghairuhu. Kemudian dikatakan ya, wa amma ma'rifatullahi ta'ala, adapun ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, fa inna ya'rifahu, dia itu harus tahu ya, fi sirri wa alaniyati, dalam keadaan tampak atau tidak tampak, dalam keadaan sirri wa alaniyati, kelihatan atau tidak kelihatan, di anau sesungguhnya ya Allah itu adalah la mu'tiya wa la mani'a gharu. Tak ada yang memberi, tak ada yang mencegah kecuali Allah ya. Jadi dia itu harus tahu tak ada yang memberi, tak ada yang mencegah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara kita
makrifat kepada Allah. Jadi kalau kita dapat sesuatu berarti itu pemberian Allah. Jadi kalau kita tidak dapat sesuatu, gagal sesuatu, berarti kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang beri Allah. Yang tidak memberi adalah Allah. Allah yang kalau kita kemarin belajar kitab Nasr itu dunia itu sesungguhnya orang yang meminta, ya, orang yang memberi dan memberi itu adalah hati khotuhullah. Itu hakikatnya adalah Allah. Yang menggerakkan orang memberi orang yang meminta dan tidak memberi orang yang meminta itu adalah Allah. Dan yang meminta tidak boleh mencela. Karena itu adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa amma ma'rifatu amalillahi ta'ala, adapun makrifat tentang amalnya Allah. Ya. Yang kedua, orang itu harus tahu amal apa yang Allah lakukan. Fa an ya'rifa anna Allah ta'ala la yaqbalu minal amali. Fa ya'rifa anna Allah, dia itu harus tahu, dia itu harus paham anna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah layak balu, tidak menerima minal amali, dari amal, ya, illa kecuali makana khodisan diwajibah, ya. Allah tidak akan menerima amal kecuali amal tersebut amal yang tulus, ya, amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu yang akan dilakukan oleh Allah. Artinya Allah ini akan menerima amal orang-orang yang tulus, ya, orang-orang yang tulus, ya. Ini termasuk akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Jadi Allah itu tidak menerima amal karena riya, karena pamer, karena ini dan lain sebagainya. Allah akan menerima amal yang tulus, ya. Allah akan menerima amal yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak tulus, tidak murni, tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma ma'rifatun nafsi, ataupun mengenal dirinya. Yang keempat, harus orang itu tahu siapa dirinya. Wa ya'rifa dhaqfahu, dia harus tahu dia itu dhaqfahu, lemah, ya. Kalau diri kan makhluk yang lemah, ya. Dikongkon ngangkat 50 kilo ya kuat itu, ya. Dikongkon melayu kini Surabaya tak kuat. Kaya dhewe iki hamba yang lemah, doib, ya. Hamba yang tidak berdaya. Jadi aslinya ini tidak berdaya. Apa yang kita berdaya? Enggai godhong gak iso, ya. Enggai ngene gak iso. Berarti kita ini lemah. Dia itu harus tahu kalau dia dirinya itu lemah. Wa alla yastati'a ayyuradda syai'an mimma yaqdillahu ta'ala alaihi, ya. Dan dia itu wa alla yastati'a, tidak mampu, tidak kuasa ayyuradda syai'an, untuk menolak sesuatu mimma yaqdillahu ta'ala, apa yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Jadi kita itu tidak mampu menolak apa yang Allah telah tentukan, ya, apa yang Allah telah gariskan. Kita tidak mampu menolak. Ayo coba ana wong wayahe mati kemudian nolak, wis aja mati saiki wis, ya gak iso mati. Kan seperti itu, ya. Kita ini tidak bisa menolak apa yang telah digariskan oleh Allah, ya. Tidak mampu tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah, ya. Makanya kita ini harus tahu diri kita itu lemah. Dari kita tidak bisa menolak apa yang telah ditentukan oleh Allah, yakni yarda bima qasamallahu lahu. Artinya dia itu harus ridho dengan pembagian Allah. Nah, jadi kita ini harus ridho dengan pembagian Allah, ya. Karena Allah ini sudah menggariskan semuanya. Jadi kita harus ridho, ya. Ini telah dengan pembagian Allah. Allah kan telah bagi-bagi pada umatnya, kepada hambanya. Nah, kalau kita ini. Nah, kita ini harus
Kemudian yang selanjutnya, wa amma ma'rifatu aduwillah wa aduwi nafsihi, adapun mengenal musuh Allah, wa aduwi nafsihi, dan mengenal musuh dirinya, wa aya'rifahu bisyirri, dia itu harus tahu dalam keadaan syirri, dalam keadaan tampak, ya, dalam keadaan sembunyi. Fayujawizi bil ma'rifati, ya. Fayujazi maka orang tersebut akan membalas kepada musuh bil ma'rifati, dengan sebab dia mengetahui, hatta yukasiruhu, sampai menjadikan musuh ini yuksir. Yuksir itu apa? Gelo, ya. Jadi orang itu cara mengetahui musuh Allah dan cara mengetahui musuh dirinya, dia itu harus bisa menjadikan musuhnya ini gelo. Pangan temen dikudung iki ya, dikongkon dak masjid ya tetap nang masjid ya, dikongkon tetap ya tidak melakukan hal-hal baik, tetap dia melakukan hal baik. Lah musuhnya akan gelo ya, wis gak mudah-mudahan wis ya wis tanggal iki kudungane ya umpama. Nah orang itu harus menjadikan musuhnya ini punya rasa menyesal seperti itu, gelo ya, karena tak gampang dibujuk. Wa yuqalu, dan dikatakan, ma min yaumin asbahabi, ya, tidak ada hari di waktu pagi hari, fihi, yang di dalam hari tersebut ibnu Adam, manusia itu, illa faradahu alai asrata asya, kecuali Allah mewajibkan terhadap manusia 10 perkara. Jadi dikatakan tidak ada di waktu pagi hari kecuali manusia itu oleh Allah diwajibkan untuk melakukan 10 perkara. Ya, ini harus dilakukan ya, sebab Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan, diwajibkan untuk melakukan 10 perkara setiap pagi hari. Awalnya yang pertama, ayat kurullaha ta'ala inda qiyamihi, ya. Ayat kuro yang pertama, dia itu harus yakuro, ingat atau dzikir Allah ta'ala kepada Allah inda qiyamihi, ketika dia berdiri ya, ketika dia berdiri ya, atau kita ini baru bangun ya, kita baca doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Kita harus ingat Allah yang membangunkan kita setelah kita mati ya, dan kepada Allah kita akan menuju dikumpulkan. Nah ini kita harus ingat pertama bahwasanya kita ini ketika berdiri ya, ini membaca ingat kepada Allah di langsung hobi diseruput ya, enggak ya, dikir lah alhamdulillah alladzi ahyana ba'da amatana wa ala nusyur, ataupun bahasa Indonesia alhamdulillah ya Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya mati, dan kepada Allah kami akan kembali ya, dikir kepada Allah. Nah ini istilahnya Allah mewajibkan kepada manusia setelah itu, setelah dia itu berdiri. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasabbi bihamdi rabbika hina taqumu. Allah menyampaikan dalam firman-Nya fasabbi, bertasbihlah kamu ya, bihamdi rabbika, dengan memuji kepada Tuhanmu, hina taqumu, ketika kamu berdiri, akan berdiri. Jadi kita ini ketika mau bangun itu justru bertasbih dan memuji kepada Allah ya, jadi disuruh untuk memuji
dan bertasbih kepada Allah ketika kita ini bangun, ya. Wa qouli ta'ala, dan juga dalam firman Allah juga disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya. Udkurullaha dzikran katsira. Udkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Jadi kita ini disuruh untuk berzikir kepada Allah yang banyak. Gak cukup main sembahyang toh, ya meneng-meneng zikir lah. Ya. Membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tasbih, ya, membaca tahmid, ya, membaca tahlil, ya, membaca yang pokoknya sifatnya zikir, ya, yang sifatnya zikir. Kita disuruh memang untuk zikir kepada Allah ini banyak. Berarti banyak itu ya karena ukurannya, masuk sampai isuk mulai bengi ya zikir gak ngopo, ya. Kalau kuat juga ngopo, ya. Zikir kepada Allah. Wasabbihu bukratan wa asilan, ya. Dan bertasbihlah kepada Allah bukratan, waktu pagi hari, wa asilan, dan juga waktu sore hari. Jadi kita ini disuruh bertasbih kepada Allah pagi hari dan sore hari, ya. Pagi hari dan sore hari kita ini disuruh untuk bertasbih dan juga disuruh untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya majlis yang tidak dilaknat oleh Allah itu adalah majalisul zikir. Majlis zikir ya tidak dilaknat oleh Allah. Majlis zikir, ya, majlis ilmu, ya, ini tidak dilaknat. Ya, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita ini dianjurkan, diwajibkan untuk kita ini bangun ini untuk berzikir kepada Allah. Fadkuruni adkurkum. Orang kalau mengingat kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada dia, ya. Kaya awal dhewe dikonco ya masa waktu itu balik telepon, balik WA, balik ya Facebook, ya, dan lain sebagainya, itu kan awal dhewe kaya cedek, ya. Walaupun waktu, ya, walaupun di luar negeri, tapi sering ngabari, sering dan lain sebagainya, ini kaya cedek ini. Ya, Allah juga seperti itu. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah itu mesti ini, ya. Ini, ya, ingat iki biyen iku bedino mesti dikir tangi turu, mesti tidak lupa memuji kepada saya, mensucikan kepada saya. Lek gak dikir gak ini yo ambil bisawa gak ini, ya. Jadi masuk mateng ya. Masuk mungkin duwe waktu ya. Masuk duwe titian tak diingat kalau dia tidak ingat kepada Allah. Wasabi yang kedua, ya, Allah mewajibkan kepada hambanya yang kedua sitrul auratin, menutup kekurangan, ya, menutup kekurangan. Aurat, menutup aurat, ya. Artinya kita ini oleh Allah disuruh untuk wajib menutup aurat, ya. Pemana apalagi anak perempuan wajib untuk menutup aurat. Menutup aurat itu di mana sih? Ya, di hadapan Nabi itu harus menutup aurat. Masuk di omah, ya, masuk di omah, ya. Tamu wong liya ya harus ditutup auratnya. Ya omah wong tuh gak ngetok, ya, mek wong siji kok sing ngerangi. Padha ae masuk wong 10 wong siji ya. Padha ae gak oleh, ya. Ogep di neraka daripada kadi di dunia. Panasan di neraka daripada panasan di gak kuat ae dhewe di neraka itu gak bakal kuat. Mau wae neraka lugur sitok ae bumi ku wis garing kok. Ya mau kata guru geni, ya gak bakal kuat awake dhewe, gak bakal kuat di nerakanya Allah. Makanya Allah mewajibkan untuk satu aurat. Menutup aurat. Wong lanang ya soal cekak iki ya di sore dan dengku. Nutup aurat itu dosa kali dosa. Jangan gak dosa. Aku pengen terus kali itu nutup aurat gak dosa. Ya, aku tunjuk nulis hadis apa-apa, ya, buka aurat gak dosa. Dosa buka aurat, ya.
Jadi masa wong lanang lek suara cekak buka aurat kudu dosa. Wong lanang katok antok kata udel iku buka aurat dosa. Ya, gawe celana iku ya celana sing nisore dengkul. Ya, nisore dengkul. Memisah celanoan daripada wong setengah-setengah kok dodok kata dengkule ya termasuk apa? Buka aurat. Dikira buka aurat itu gak dosa. Ya, dosa itu nyereti rezeki. Ya, dosa itu nyereti rezeki. Udah ku kok sengaja soal cekap tambah sugih kok. Ya, kalau sebenarnya mau ngono, ya iya dhek surgane di dunia. Senenge di dunia, di akhirat seumur hidup selama-lamanya abadan abidin gak pernah seneng. Ya, gak pernah seneng. Wis kan milih seneng di dunia apa seneng di akhirat. Wis karep milih wis ya. Karep milih, nek milih seneng akhirat ya kudu gelem tirakat itu. Kudu gelem gak gelem gak gampang nuruti yang gak baik. Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Liqauli ta'ala, karena firman-Nya Allah, ya bani Adam, wahai anak turun Adam, huddu zinatukum inda kullil masjidi. Ya, ambil ya zinatukum, perhiasan kalian, inda kullil masjidi, di samping setiap masjid. Ya, di samping setiap masjid. Artinya kita ini disuruh untuk mengambil perhiasan pakaian kita saat kita ini setiap berada dalam masjid. Ya, artinya kita ini kalau sholat, kalau ibadah, ya itu kita harus menutup aurat. Ya, jadi tidak boleh masuk awe dewe ya. Jangan ke Baitullah, jangan ke rumah Allah. Aku pengen nero nang wali kota celana pengen nek gak di kampung ya bi sampel iki kena Pak ya. Nang wali kota kok soalan cekak sama ge celana sepatu wae batik lho iso. Ya. Moro udan busuk teko ya gak oleh. Ya iku nang jadi wali kota nang gubernur mana tambah ketat mana nang ngene presiden mana tambah ditutuki ambek ya panpresi sembarang apa namanya masuk ke tempat-tempat yang datang. Mulai itu nang Baitullah nang omai Gusti Allah. Gusti Allah itu sapa sing ngekeki rezeki, sing ngekeki sehat, sing ngekeki nyawa. Iku lho kadang gak kenal. Dikira Baitullah masjid Allah ya wis masjid wis kalau sing duwe iki masjid Allah. Ya memang Baitullah ya punya rumahnya Allah. Ya, nah kita harus menghormati. Ya, kita harus menghormati. Ya, coba nang manten lagi, coba nang gedung, coba soal cekak ya. Nggak dipentelengi ya wong sing sak jero ke gedung. Iki waras kok stres ya. Kok nang kok gawe soal aja cekak. Ya ini kita harus paham. Ya, harus kita menutup wa adna jidati ma yuwari auratun. Ya, adapun serendah-rendahnya perhiasan mayuari auratun, sesuatu yang bisa menutup aurat. Jadi perhiasan yang dimaksud pakaian kita ini adalah pakaian yang bisa menutup aurat. Ya, pakaian yang bisa menutup aurat. Ojo melo model pakaian. Ya, wis remek namanya melok model pakaian. Biar gak ngerti sih melok ya biasa aja. Kenapa melok model pakaian? Ya, bukan go mati ya. Yang penting untuk aurat ya gak beda-beda itu ya. Digawe lah wis pantes ya. Ini yang harus kita tanamkan daripada model tapi jebol kabeh kok gak duwe pakaian ya. Masalahnya tapi modelnya kok bolong-bolong ya. Dan sebagai jadi aurat itu adalah perhiasan yang kita pakai, yang disuruh kita pakai adalah sesuatu yang bisa menutup aurat. Ya. Jadi aurat ini harus ditutup. Ini perintah. Ya. Jadi gelem gak gelem kudu ditutup. Ya. Perintah. Ya. Gak oleh Rasulullah dengan ketentuan Allah. Allah ini sudah menentukan sesuatu untuk ono balasan. Tidak mungkin Allah menyuruhkan sesuatu kepada kita kemudian gak dibalas kamu, mesti dibalas. Ya mesti akan dibalas. Ya.
Yang ketiga yang terakhir wasalis itmamul wudu'i fi awqati. Yang ketiga Allah mewajibkan itmamul wudu, mensempurnakan wudu fi awqati, di dalam waktu-waktu di kita diperintahkan untuk wudu ketika mau sholat. Allah memerintahkan kita untuk mensempurnakan wudu. Jadi wudu kita harus kita sempurnakan. Liqouli ta'ala, karena firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang beriman, idza kuntum ila sholati, kalau kalian mau mendirikan sholat, wudulah, bersucilah. Ya, jadi syaratnya orang wudu itu harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Ya, kalau hadas kecil hilang dengan wudu, kalau hadas besar hilang dengan mandi. Nah, ini kita harus paham. Nah, jadi manten umpama karo hadas besar itu apa sih ya? Mesti dikira wedi untuk karo apa ya? Hadas besar itu ya kumpul ambek bojo ya hadas besar, keluar mani itu hadas besar. Itu harus mandi. Ya, itu harus mandi, harus paham ya. Mandi itu kita diwajibkan mandi itu boleh adus dosa hilang. Ya. Jadi kalau kita mandi besar, hadas besar mandi, itu dosa soronto. Ya, dosa soronto. Semua yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah mesti ada balasannya. Nah, mungkin tidak ada balasannya. Pokoknya semuanya dibalas. Api ya dibalas api, elek ya dibalas elek. Lah dhewe nandur api, engko cukule api. Lah dhewe nandur elek, engko cukule ya aja arep-arep ya gak nandur jeruk kepengin panen jeruk. Jenenge iku ngayal. Ya jenenge iku menghayal. Aja arep-arep gak nandur semangka kemudian pengin panen semangka. Itu jenenge ngayal. Ya, itu mengada-ngada itu harus kudu nandur kok cukul. Tidak nandur kan? Gak cukup. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah billahi qabul wa tamami kulli sunni wal mamul wa salatu ala rabbana bid-dini wa dunya wal akhirah tabi'atan bi syarr talibatan bi khair lana wa liwalidina wa ala dawdhu alaina ajmain. Allah na'muru qulubana qalib jama'at wal huda wal hidayah wal barakah wal maudi ala dini islam wal iman bil wal imtihan wa kisayna wal da'na wa ala jani kulli salihah wa ila hadratin nabi mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin.